Nah, jadi kalau kita sembahyang banyak ingatan kepada hal-hal yang kasat mata, itu menunjukkan mata hati kita dikuasai oleh mata zahir. Dikuasai oleh mata zahir. Kenapa? Sebabnya mata hati kita ini dikuasai oleh mata zahir karena kita menguras tenaga, pikiran, waktu untuk mencari rezeki yang sudah dijamin Allah, dan kita kurang perhatian kepada sesuatu yang sebenarnya tugas kita yang dituntut oleh Allah. Itu sebenarnya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah, tobat yang benar. Nah, tobat ini maka kita disuruh bersungguh-sungguh kita supaya dapat menghasilkan tobat yang nasuha. Nah, jadi selama ini kita i'tikad hati nang kada baik, tobat kepada jangan lagi nangka itu maulang. Selama ini kita habis waktu tercurah untuk urusan rezeki, ini harus dihentikan. Kada kawa lagi diterusakan, ini bahaya. Harus dihentikan. Karena kita bukan untuk itu. Kita hidup di dunia bukan urusan mencari rezeki, kada. Rezeki itu hanya sarana kita untuk beribadah. Jangan dikorbankan ibadah untuk rezeki. Imbangkan waktu kita, imbangkan tenaga kita, pikiran kita dengan rezeki dan ibadah. Paling kada demikian. Kalau hendaknya ibadah yang lebih banyak daripada urusan mencari rezeki. Tobat kepada Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Nah, takwa kepada Allah tuntutan. Tuntutan. Sebagai risiko kita menerima jaminan Allah. Orang dijamin itu ada tuntutannya. Takwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian itu berpikir bakal apa yang sudah kalian kirim ke akhirat. Pikirakan bang, bakal apa yang kita kirim sudah ke akhirat nih, investasi akhirat kita apa? Apa yang sudah kita simpan di akhirat? Wal tanzur, ini perintah lam amar. Hendaklah engkau memikirkan itu diri apa sudah yang dia dahulukan untuk esok. Artinya apa nang inya kirim untuk akhirat. Kita ini pocong bulik nih. Nah, apa sudah di situ kita mahadang kita bulik, ada kan bakal menyambut kita. Nang nyaman tuh bulik ke sana, rumah mewah, motor mewah, kabun banyak, nyaman banget bulik ke situ. Nang payah tuh bulik ke situ, polisi mahadang lawan burugul, ini nang sulit. Makanya kulir bana bulik itu takutan. Takutan. Ini perintah Allah, hendaklah engkau memikirkan apa jua sudah nang disorong nih. Berapa ribu kah zikir sudah nang dibaca? Sesuaikah lawan umur, lawan waktu sekarang ini? Nah, itu perintah. Itu nang mesti dihimati, nang disungguhi. Karena ini nang disuruh. Dan lagi firman Allah, annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh.
Tuhan kamu hanya satu Allah, istiqamahlah kamu. Nah, ini 3 macam inti daripada amal syariat. Pertama tobat, seperti yang dahulu kita baca. Pertama tobat, yang kedua takwa, yang ketiga istiqamah, terus menerus dalam takwa. Nah, 3 ini yang mestinya dahulu dihimati kita. Sudah tahu lelakian tuh kada boleh makai ini, makai itu, makai ini kada boleh. Ya atau kada mau jual lagi tobat. Tetap memakai itu. Makai apa itu? Maka itu yang disuruh oleh Tuhan, tobat dahulu, bertobat dahulu. Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Hasani berkata, qala al-Imam Asy-Syarif Ahmad bin Muhammad Al-Hasani, wa idza arada Allah khidlana 'abdihi ashghalahu fil zahir bi khidmatil aqwan wa fil batin bi mahabbatiha fala yazalu kadzalika hatta yantamisa nuru basiratihi fayastawli nuru basarihi 'ala nuri basiratihi fala yara illa al-hissa wa la yakhdumu illa al-hissa fayajtahidu fi talabi ma huwa madmun min ar-rizqil maqsum wa yuqassiru fi ma huwa matlubun minhu min al-fardil mahtum. Apabila Allah menghendaki kehinaan seseorang, apabila Allah menghendaki kehancuran seseorang, artinya bakal jadi orang neraka nih, itu pahamannya. Bila Allah menghendaki orang ini pacangkan neraka matinya. Allah sibukkan dia pada zahir dengan berkhidmat kepada dunia, dan Allah sibukkan hatinya dengan mencintai dunia. Ini alamat orang yang dikehendaki Allah penghuni neraka. Allah sibukkan zahirnya urusan dunia. Allah sibukkan hatinya mencintai dunia itu. Itu habis waktu, habis tenaga, datang ke rumah, tabantai kelapahan datang mencari rezeki. Habis tenaga artinya mencari rezeki itu. Sibuk urusan dunia. Hatinya pun cinta kepada dunia. Fala yazalu kadzalik hatta yantamisa nuru basiratihi, senantiasa terus menerus demikian. Hari-hari, tahun-tahun terus seperti itu. Kada ada perubahan. Mengaji, untuk ilmu, tapi kada ada perubahan. Tiap hari sibuk urusan dunia, hati pun sibuk mencintai dunia. Nah, senantiasa seperti itu, akhirnya kabur mata hatinya. Maka menguasai cahaya mata zahirnya atas mata batinnya. Ini mata zahir nih. Maka menguasai mata zahir ini atas mata batin. Bila mata zahir ini menguasai mata batin, nang zahir ini kada melihat kecuali nang kasat. Ini mata zahir nih, nang dilihatnya nang kasat mata. Dan dia tidak akan berkhadam kecuali kepada yang kasat mata. Mata hati pun dikuasai oleh mata zahir tadi. Contohnya, kita sembahyang. Dalam sembahyang itu mestinya mata hati yang berfungsi. Sehingga mata hati kita ini bisa menembus apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Itu mestinya kalau mata hati kita ini terang. Sedikit pun dalam hati kita kada ada ingatan urusan-urusan nang kasat mata duniawi. Kenapa? Karena dalam sembahyang itu adalah mata hati yang berfungsi.
Sedikit pun tidak terbayang urusan duniawi. Nah, ini menunjukkan mata hati menguasai mata zahir. Nah, mata hati menguasai mata zahir. Nah, kalau mata zahir ini menguasai mata hati, kita sembahyang di masjid, membaca Al-Quran, membaca Fatihah, tapi hati kita bisa dikabun hendaknya. Hati kita bisa ditoko hendaknya. Kenapa? Karena hati kita dikuasai oleh mata zahir. Sedangkan mata zahir hanya melihat nang kasat mata. Nah, jadi kalau kita sembahyang banyak ingatan kepada hal-hal nang kasat mata, itu menunjukkan mata hati kita dikuasai oleh mata zahir. Dikuasai oleh mata zahir. Kenapa? Sebabnya mata hati kita ini dikuasai oleh mata zahir, karena kita menguras tenaga, pikiran, waktu untuk mencari rezeki yang sudah dijamin Allah, dan kita kurang perhatian kepada sesuatu yang sebenarnya tugas kita yang dituntut oleh Allah. Itu sebenarnya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.